Shalom, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada saat ini kami bersama-sama akan merenungi sebagian dari sabda firman-Mu yang kudus. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, memberkati kami, agar kami boleh mengerti, memahami, mendasarkan firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang kudus. Amin. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai yang ke-28. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai yang ke-28. Dan saya memberikan tema untuk khotbah saya pada saat ini adalah jangan hidup dalam kepura-puraan. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin mudah bagi kita untuk mendapatkan sebuah topeng, karena topeng banyak dijual di pasar. Ya, topeng baik dia topeng jenis apa seperti itu biasanya di pasar-pasar banyak sekali dijual. Dan anak-anak sangat menyukai. Bahkan ada juga anak-anak yang takut dengan topeng ini. Nah, saat kita memakai topeng, dikatakan dalam hal ini wajah kita tidak lagi mudah dikenali. Karena yang tampak di depan adalah wajah dari topeng yang kita pakai tersebut. Ya. Nah, topeng bersifat sementara, tidak dapat digunakan secara terus-menerus dikatakan, dan harus dilepas. Nah, sekalipun Ibu Bapak Sidang Jemaat, seseorang sudah memakai topeng, dirinya dikatakan bukanlah pribadi dari topeng itu. Nah, sesungguhnya dia adalah tetap pribadi di balik topeng tersebut. Jadi dia bukan dirinya yang memakai topeng tersebut ya, tetapi adalah dia pribadi yang sungguh-sungguh di balik topeng tersebut. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai yang ke-28 berkata, Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang terus-menerus memakai topeng kerohanian mereka. Nah, mereka hidup seolah-olah dalam kesempurnaan. Seolah-olah hidup mereka yang paling benar. Seolah-olah hidup mereka yang paling diandalkan pada saat itu. Tetapi sebenarnya mereka jauh dari standar Allah. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya di zaman saat Yesus, ya, tetapi dalam kekristenan masa kini banyak juga orang yang hidup, ya, dengan topeng kerohanian mereka. Ya, mereka rapi menutupi kebobrokan hidup, ya. Mereka menutupi kebobrokan hidup dengan kesalehan palsu, ya. Orang-orang yang demikian, ya, atau untuk orang yang demikian, ya, Yesus mengumpamakan mereka sama seperti kuburan, ya, dicat putih, ya, yang di sebelah luarnya memang bersih dikatakan, ya, tampak rapi, tampak indah, ya, tetapi yang sebelahnya dalam atau di sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi diumpamakan seperti itu, ya. Seperti kuburan yang dicat bagus, dalamnya, luarnya, tapi di dalamnya ada banyak tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu dari nas ini mari kita sama-sama belajar, ya, dan mengoreksi diri kita sendiri, ya. Mari bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya selama ini memakai topeng kerohanian atau tidak, ya. Apabila jawabannya adalah ya, mari kita dengan penuh kerendahan hati melepaskan topeng tersebut dari dalam diri kita. Tidak perlu kita takut, ya, dengan kecacatan rohani pada diri kita yang tampak, ya. Sebab Tuhan menerima kita.
Ya, Tuhan menerima kita sebagai mana adanya. Ya. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita untuk dibentuknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tetapi tanpa dihiasi kepura-puraan. Ya. Kita ingin dibentuknya menjadi lebih baik lagi walaupun kita pernah melakukan kesalahan, melakukan perkara. Ya. Tetapi kita tetap diperbaharui menjadi lebih baik dan tidak lagi hidup dalam kepura-puraan. Nah, manusia dapat menipu sesamanya, tetapi tidak dapat menipu Tuhan, sebab Dia Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajarkan kami hidup untuk tidak dalam kepura-puraan, tapi kami menjadi pribadi kami yang diperbaharui, dibentuk oleh Allah, sehingga hidup kami semakin diberkati setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin.